ketika seseorang sudah membenci dirinya sendiri. Awal kehancuran diri pribadi, awal kehancuran suatu bangsa, ketika masing-masing orang membenci identitas dirinya sendiri. Ya kalau melakoni spiritual Jawa itu tidak perlu nyekar-nyekar atau marak sowan ke leluhur, itu nggak ada gunanya. Ya itu monggo, tapi itu jelas mencerminkan. Ya sekarang saya balik tanya, apa yang membuat orang Jawa tidak tertarik lagi dengan kejawaannya? Pasti pola pikir. Ya, pasti pola pikir. Itu hanya stigma, itu hanya stereotip, itu hanya cap miring yang dicapkan, distempelkan atau diberikan pada orang Jawa. Sehingga orang Jawa membenci kejawaannya sendiri. Dan disitulah awal orang Jawa atau bangsa besar ini kehilangan jati dirinya. Ketika seseorang sudah membenci dirinya sendiri, itu akan menentukan di mana level kemuliaan pada saat seseorang sudah menjadi leluhur. Makanya orang Jawa yang sesungguhnya menjadi orang Jawa itu tidak mau berpegang pada suatu dongeng atau hanya ucapan katanya, konon. Dari pertanyaan yang saya balik itu tadi, saya bisa memberikan jawaban bahwa apa yang membuat orang Jawa mau kembali menjadi Jawa. Apalagi dalam spiritual Jawa itu kan berdasarkan ilmu kasunyatan, ilmu yang berdasarkan fakta, ya, bukan teori. Keyakinan tidak cukup, dan semua kabejan keberuntungan yang dimiliki oleh orang yang mencelakai kita itu pindah ke diri kita. Sejatining urip itu berbeda dengan yang selama ini diyakini. Sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas paras, ayem-ayem tentrem lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersani Gusti Kang Maha Agung. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan respon kepada beberapa pertanyaan dari para pembaca, para pemirsa YouTube Surya KKS. Dan tentunya saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya cukup berbobot dan penting sekali untuk dibahas ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui komentar, melalui email maupun direct message ya kepada saya pribadi, maka saya kiranya perlu untuk merangkum dari banyaknya pertanyaan itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum menjadi satu pertanyaan agar lebih mudah bagi para pemirsa untuk memahaminya. Untuk video kali ini saya akan memberikan jawaban dari pemirsa yang berasal dari Jawa Timur dengan inisial Mas TM ya. Ini menarik sekali pertanyaan beliau ini. Jadi ini perlu saya berikan tanggapan yang sifatnya itu lebih urgent, karena ini memang pertanyaannya menarik sekali ya. Mas TM menanyakan ya, ini saat ini kan di mana-mana orang lagi banyak membahas tentang orang-orang yang kembali ke Jawa atau kembali ke Jawaannya. Apa yang menjadi tolok ukur orang Jawa disebut kembali ke Jawaannya? Jadi ini yang dipertanyakan adalah ya, sekarang ini memang banyak sekali ya orang yang membahas orang Jawa kembali ke Jawanya ya. Cuman kan di sini saya masih melihat ya di berbagai video yang ada di YouTube itu memang saya masih sangat minim, mungkin hampir tidak ada yang membahas seperti apa tolok ukur bahwa seseorang itu layak dan pantas atau memenuhi syarat dianggap telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dalam hal ini kembali menjadi orang Jawa yang sejati, menjadi orang Jawa yang sesungguhnya, yang masuk dalam kategori
orang Jawa yang tadinya hilang Jawanya kemudian kembali ke jati dirinya sebagai orang Jawa. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mas TM dari Jawa Timur. Apa yang menjadi tolok ukur bahwa orang Jawa disebut telah kembali ke Jawaannya? Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal ya. Setidaknya saya melihat ada 4 garis besar atau 4 yang harus diberikan benang merah bahwa seseorang bisa dianggap sebagai orang yang telah kembali ke Jawaannya atau ke pangkuan Ibu Pertiwi kejawaannya. Ini yang pertama adalah tentang local wisdom ya. Local wisdom ini juga disebut atau dalam istilah familiarnya itu adalah kearifan lokal. Nah, yang dimaksud dengan local wisdom ini ya kearifan lokal Jawa ya. Artinya orang yang sudah kembali menjadi orang Jawa ya. Itu tentunya orang itu yang bersangkutan sudah mulai menghargai yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah nilai-nilai yang tercantum dalam falsafah hidup orang Jawa atau filosofi of Java atau Japanese philosophy, atau sering juga disebut sebagai kejawen ya. Kejawen itu bukan agama, tetapi saya garis bawahi bahwa kejawen itu adalah sebuah falsafah hidup. Nah, mengenai nilai-nilai kearifan ini tentunya sangat beragam ya. Bahkan nilai kearifan lokal itu juga ditentukan oleh masing-masing daerah. Kenapa masing-masing daerah atau wilayah itu memiliki kearifan lokal yang relatif berbeda walaupun tidak sampai kontradiksi ya. Itu karena kearifan lokal itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam di mana manusia itu bertempat tinggal. Karena kearifan lokal atau local wisdom ini kan lahir dari suatu proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dengan alam sekitarnya. Itu kemudian menimbulkan kesadaran spiritual, kesadaran kosmologis oleh manusia ya. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak, melangkah dalam menjalani kehidupan ini, dan tentu saja berhubungan dengan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kita, berhubungan dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, termasuk lingkungan alam ya. Nah, dari situ akan muncul suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ya, alam dan segala isinya ya, baik itu bangsa binatang, bangsa tumbuhan maupun bangsa makhluk halus, dan terutama antar sesama manusia. Nah, di situ kemudian menimbulkan suatu semangat atau suatu misi untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan perilaku sehari-hari, hubungan dalam menjalani kehidupan ini antar dimensi, antar makhluk hidup, antar bangsa makhluk hidup. Nah, dari situlah kemudian muncul suatu kearifan atau kebijaksanaan ya, bagaimana harus menjalani hidup ini. Ya, tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan. Misalnya bagaimana agar kehidupan ini selaras, ayem-ayem, tentrem, itu apa yang harus dilakukan. Ini hubungannya erat sekali dengan bagaimana manusia itu harus menghargai sesama makhluk hidup. Bagaimana manusia harus menghargai lingkungan alam, bagaimana manusia harus melestarikan lingkungan hidup, lingkungan alam. Karena segala tindakan manusia yang berakibat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup maupun mengganggu ketentraman antar sesama manusia atau bahkan mengganggu ketentraman antar makhluk hidup, itu jelas akan merusak keselarasan atau harmoni. Nah, disitulah yang kemudian kehidupan manusia akan menuju ke kehancuran. Nah, oleh sebab itu manusia yang sadar akan hidup ini harus bagaimana, ya tentu saja akan memegang komitmen dan prinsip utama dalam kehidupan ini agar selalu selaras dan harmonis dengan lingkungan alam. Nah, dari situlah lahir kearifan-kearifan lokal, ya pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk hidup bagaimana manusia itu harus menjalani kehidupan ini agar tercapai sebuah harmonisasi atau
keselarasan hidup antara jagat alit dengan jagat agung, dengan manusia pribadi ini dengan alam semesta. Kemudian ya itu tadi yang pertama ya, itu kalau orang sudah bisa memahami seperti yang saya utarakan tadi, itu namanya sudah mencapai ke step pertama atau langkah pertama, yaitu menghargai local wisdom. Kemudian yang kedua, orang menjadi bangga dengan kejawaannya. Dan ini tidak terbatas bagi orang Jawa sendiri ya, bagi sedulur-sedulur yang dari Sunda ya tentu akan bangga dengan kesundaannya. Yang Batak juga akan bangga dengan kebatakannya, yang Papua, yang Sulawesi, yang Kutai, yang Dayak, Melayu, semua bangga terhadap identitas suku bangsanya masing-masing. Bukan, ini tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi sebuah kerusakan atau disharmoni ya, karena saya lebih cenderung untuk memegang prinsip teori konsensus ya. Dalam teori konsensus itu bahwa keberagaman itu justru akan saling melengkapi, akan saling menyempurnakan. Jadi ujung-ujungnya adalah harmoni dan keselarasan serta kesempurnaan dalam kehidupan ini. Lain dengan cara pandang konflik teori, justru akan memandang perbedaan ini sebagai sumber konflik. Semua ini tergantung juga dengan fakta di lapangan ya. Karena ya inilah kehidupan ini, ada harmoni, ada konflik, itu seperti siang dan malam. Namun bagaimana keduanya itu akan saling memberikan balancing, akan memberikan suatu keselarasan ya. Karena dengan adanya konflik itu pun manusia juga akan belajar bagaimana merasakan konflik itu tidak enak ya. Konflik itu sangat menyiksa lahir batin dan menjadikan hidup ini menjadi seperti dalam lorong kegelapan ya. Maka dari itu kecenderungan manusia untuk mencari ketentraman hidup ini akan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan akan melakukan antisipasi agar sampai tidak terjadi konflik yang baru. Jadi seperti itu ya para pemirsa. Dengan begitu masing-masing suku bangsa ini akan bangga dengan kesukuannya. Rasa kesukuannya itu akan dirasakan ini sebagai identitasku, sebagai pribadiku, sebagai suku Jawa, suku Sunda ya. Inilah yang akan melengkapi juga Nusantara atau Indonesia ini menjadi suatu negeri yang kaya raya, yang sangat beragam seni budaya suku bangsa. Ini juga akan memberikan warna-warna yang indah, warna-warna yang betul-betul membuat terkesima dunia ya. Itu yang kedua ya. Maka orang akan layak disebut kembali kejawaannya kalau memang sudah bangga dengan kejawaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah seseorang layak disebut telah kembali ke kejawaannya. Itu kalau seseorang mau dan peduli untuk meningkatkan intensitas hubungan dengan leluhur. Karena apa? Ini saya sebut ini sebagai salah satu parameter penting untuk mengukur seseorang itu telah kembali ke jawaannya atau belum ya. Karena begini ya para pemirsa, dalam spiritual Jawa atau local wisdom Jawa atau filsafat hidup orang Jawa itu sebenarnya mempunyai akar yang kuat bahwa di situ ada kesadaran kosmologi, kesadaran spiritual yang tinggi yang menyadari betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan leluhur atau nenek moyang yang menurunkannya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena dalam spiritual Jawa itu betul-betul memahami bahwa seluk-beluk leluhur itu seperti apa. Peran leluhur itu masih ada apa tidak dalam kehidupan wadak ini. Dalam spiritual Jawa itu jelas ya, leluhur itu masih punya peran dan andil besar untuk intervensi dan mempengaruhi kehidupan anak turunnya sendiri ya, terutama anak turun sendiri, tidak usah jauh-jauh ya. Nah kalau orang yang mengaku sudah kembali menjadi orang Jawa tetapi tidak mau meningkatkan intensitas hubungan dengan leluhur, yaitu masih setengah hati atau bisa dibilang ya
masih belum berhasil menjadi orang Jawa sepenuhnya, masih gagal paham lah ya. Jadi bagaimana orang itu mampu memahami tentang eksistensi leluhur itu menentukan sikap seseorang terhadap leluhur. Memang ada orang-orang yang tidak berkenan atau melarang, bahkan yang ekstrim melarang untuk pergi ziarah atau mengunjungi leluhur, marak, sowan atau nyekar. Itu ada. Tapi ya bagi saya pribadi ya, saya nggak mau terlalu banyak membaca orang. Tapi saya kembali dengan cara pandang saya sendiri yang bisa saya share kepada sedulur ya, dengan harapan ya ini menambah referensi dan wacana dan bahan pertimbangan juga. Bagi saya pribadi ya, saya menyaksikan dan melihat bagaimana leluhur itu andil dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan fisik ini. Ya. Leluhur itu memang sudah mati, tapi yang mati kan raganya. Sementara badan alus dan sukmanya masih tetap langgeng abadi di alam keabadian. Nah, itu yang membuat leluhur itu masih bisa berperan untuk menentukan kehidupan ini. Makanya dalam konsep spiritual Jawa itu ada yang namanya dijangkung, dijampangi para leluhur, dibimbing, diarahkan, atau dinaungi, dilindungi oleh leluhur ya. Itu memang nyata dan fakta menurut saya sendiri sebagai orang yang gemar menjalani spiritual Jawa. Itu saya akhirnya menyaksikan sendiri bahwa itu bukanlah omong kosong ya. Kemampuan leluhur untuk andil intervensi dalam kehidupan fisik, dalam kehidupan konkret ini bukanlah omong kosong. Kalau dikatakan itu gugon tuhon, dikatakan itu ngoyoworo, nonsen, ya itu pendapat orang ya, pendapat orang yang memang tidak bisa menyaksikan atau membuktikan, artinya masih gagal untuk memahami bahwa itu memang fakta, kebenaran fakta yang ada. Ya boleh-boleh aja, tidak semua orang harus tahu dan paham kan. Ya semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apalagi dalam spiritual Jawa itu kan berdasarkan ilmu kasunyatan. Ilmu yang berdasarkan fakta, ya, bukan teori. Keyakinan tidak cukup. Makanya dalam spiritual Jawa itu tidak dipakai konsep tentang keyakinan. Yang ditekankan bukan keyakinan. Bagi spiritual Jawa, keyakinan itu tidak begitu signifikan untuk diugemi atau dipegang teguh. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu menyaksikan ya, ngelakoni, menjalani, tidak omong saja, tidak mengucapkan di mulut saja, tetapi mau melakoni. Setelah melakoni itu barulah akan menyaksikan apa yang terjadi dan kemudian akan memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian akan membuka kesadaran spiritual, kesadaran kosmologi, atau kesadaran spiritual yang tinggi dalam memahami kehidupan ini. Akhirnya akan memahami, seseorang akan memahami bahwa ternyata sejatining urip itu berbeda dengan yang selama ini diyakini. Ya, makanya itu ada dalam serat Widatama itu kan, ngilmu iku kelakone kanthi laku, dan seterusnya. Itu ilmu akan menjadi ilmu yang sejati, yang sesungguhnya tidak hanya sekedar omongi, ujari, katanya cenah cek cenah ya, atau hanya meyakini saja, karena meyakini itu kan masih sebatas mitologi atau mitos ya, atau dongeng. Itu sebenarnya sama, itu levelnya sama. Makanya orang Jawa yang sesungguhnya menjadi orang Jawa itu tidak mau berpegang pada suatu dongeng atau hanya ucapan katanya, konon, tapi harus membuktikan sendiri, ngelakoni, kemudian akan menyaksikan dan membuktikan bahwa ini bukanlah sekedar teori, bukanlah sekedar dongeng.
Oleh sebab itu, orang Jawa disebut jiwa kang kajawa. Ya, Jawi, jiwa kang kajawi. Artinya apa? Sudah menjiwai, sudah menyaksikan secara lahir batin. Jiwa kang kajawa artinya jiwanya sudah keluar, sudah bisa ngejawantah ya dalam kehidupan nyata ini. Itu arti atau makna yang lain juga adalah orang itu sudah paham sesungguhnya apa yang terjadi. Itu makanya baru disebut sebagai wong Jawa sing wis nyandang jiwa kang kajawa. Itu sebagai tolok ukur yang ketiga ya. Jadi kalau ada seseorang yang berpendapat ya bahwa ya kalau melakoni spiritual Jawa itu tidak perlu nyekar-nyekar atau marak sowan ke leluhur, itu nggak ada gunanya. Ya itu monggo, tapi itu jelas mencerminkan seberapa level kesadaran spiritualnya. Kalau saya pribadi tidak memakai prinsip seperti itu. Ya, dulu saya pernah. Dulu sudah puluhan tahun yang lalu, saya tidak menganggap begitu penting nyekar marak sowan leluhur itu. Cukup mendoakan dari rumah selesai. Tapi ternyata apa yang saya pahami itu tidak tepat. Ibaratnya begini, ada seorang anak turun atau teman Anda yang tempatnya jauh. Hanya selalu kirim kabar dari jauh, pesan dari jauh, mendoakan dari jauh. Itu sudah cukup. Tapi ketika seseorang itu kemudian datang ke rumah, ya, untuk menyalami, untuk bertamu langsung ke rumah kita, dia baru tahu kalau bahwa ternyata kita itu bisa melakukan lebih dari yang dia sangka tadi. Ya, saya menyaksikan dan saya membuktikan bahwa ternyata ilmu Jawa memang berdasarkan ilmu kasunyatan atau ilmu fakta, ilmu yang berdasarkan fakta. Maka saya tidak pernah menganjurkan pada anak-anak saya, pada teman-teman saya, sedulur-sedulur saya untuk tidak perlu marak sowan atau nyekar. Karena apa? Dengan cara kita merapatkan diri pada leluhur, kita datangi makamnya, kita bersihkan, itu sebagai tolok ukur seberapa besar bakti kita kepada para leluhur. Dan saya pegang prinsip yang betul-betul saya pegang kuat bahwa bakti pada orang tua, bakti kepada para leluhur itu merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup. Maka akan membuat diri kita itu sak tiba-tibane tansah nemu bejo. Itu nyata. Itu nyata lagi, bukan teori ya para pemirsa. Ya jelas saya menjalani apa yang sudah betul-betul saya pahami dan saya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan saya banyak bukti, bahkan ribuan bukti saya bisa memberikan contoh. Dan dari beberapa video ya yang sudah saya buat sebelumnya itu juga di situ sudah cukup banyak contoh. Di situ ada peran leluhur atau andil leluhur itu benar-benar nyata dan konkret itu. Ya, jadi bagi panjenengan yang ingin kembali menjadi orang Jawa ya jangan sampai mengabaikan satu kesadaran spiritual ini. Ya, nanti panjenengan baru sadar setelah hidup di alam keabadian atau setelah wafat itu kan ya percuma. Ternyata memang benar ya, orang setelah mati raga itu ternyata tetap masih bisa andil. Cuman bedanya di sini masing-masing leluhur kadang memiliki andil yang minim, yang sedang maupun andil yang besar. Masing-masing leluhur tidak sama kemampuan untuk andil, untuk intervensi terhadap anak keturunannya atau orang yang masih hidup dalam dimensi yang fisik ini. Kemampuan itu ditentukan oleh apa? Tentu para pemirsa sudah banyak yang paham bahwa kemampuan itu ditentukan oleh seberapa besar dharma seseorang selama hidupnya. Semakin banyak dharma, semakin banyak orang melakukan kebaikan selama hidup, hidupnya berguna untuk seluruh makhluk, bukan berguna hanya untuk segolongan satu umat saja,
tetapi untuk seluruh makhluk. Ya manusia, ya bangsa tumbuhan, binatang, bahkan berguna untuk makhluk halus. Nah, itu namanya dharma. Semakin besar volumenya, semakin intensif, semakin secara kualitatif maupun kuantitatif itu semakin besar, semakin banyak. Itu akan menentukan di mana level kemuliaan pada saat seseorang sudah menjadi leluhur. Maka orang yang memiliki dharma yang tinggi ketika sudah raganya mati akan menjadi leluhur yang memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi kehidupan di alam fisik ini. Begitu ya, sedulur-sedulur. Kemudian parameter yang keempat yang saya anggap penting menjadi tolok ukur bahwa seseorang itu sudah kembali kejawaannya atau belum, yaitu mengenal, menghargai, dan memperlakukan pamomong kita sebagaimana mestinya. Orang Jawa kalau tidak percaya adanya atau eksistensi pamomong, yaitu belum bisa dikatakan menjadi orang Jawa yang seutuhnya. Masih setengah ya, setengahnya itu sudah Jawa tapi separuhnya nggak tahu masih apa gitu kan ya, masih manusia mana lah gitu, antah berantah. Jadi orang Jawa yang sudah kembali ke Jawaannya secara lengkap, satu parameter lagi yang saya sampaikan itu adalah mengenal, menghargai, memperlakukan pamomong sebagaimana mestinya. Dalam video-video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan beberapa video yang berisi tentang pamomong. Nanti sedulur-sedulur bisa melihat ya, silahkan dicek ya. Link yang saya letakkan di bawah video ini nanti ada link tentang pamomong ya, untuk memahami siapa pamomong itu. Kenapa ini saya masukkan sebagai parameter yang pokok yang berjejer dengan 3 parameter sebelumnya tadi, yaitu menghargai local wisdom, bangga dengan kejawaannya, meningkatkan intensitas hubungan dengan leluhur, dan yang keempat adalah mengenal, menghargai, memperlakukan sang pamomong sebagaimana mestinya. Ini pamomong ini sebenarnya energi yang hidup, yang meliputi diri kita. Siapa saja pamomong nanti silahkan dibuka, dibaca lagi atau disimak lagi konten video yang saya taruh linknya di bawah video ini ya para pemirsa. Supaya tidak berkepanjangan saya menjelaskan, supaya tidak repetitif juga ya, biar lebih efektif waktunya. Kemudian memperlakukan pamomong sebagaimana mestinya ini maksudnya apa? Ya kalau dalam kearifan lokal Jawa itu banyak kita cara menghargai, menghormati pamomong itu ya bisa dengan melakukan, yang utama itu adalah melaksanakan bancaan weton. Kemudian ada puasa apit meton. Banyak nanti bisa kita bahas secara spesifik ya. Tapi yang paling utama itu adalah bancaan weton. Maka bancaan weton itu kelihatannya sangat sepele, tetapi sangat efektif, dan saya menyaksikan itu cara yang paling efektif untuk mengoreksi seseorang yang sudah rusak kehidupannya, atau seorang anak yang sudah disoriented, sudah kacau balau, sudah melakukan chaos di mana-mana. Kalau dengan pendekatan religi manapun masih gagal, saya pernah menyarankan untuk dilakukan bancaan weton dan ternyata berhasil. Ya kalau tidak membuktikan nggak akan percaya. Ya masing-masing suku bangsa, masing-masing bangsa di dunia ini punya tata cara sendiri. Tetapi ya saya melihat tata cara Jawa ini sederhana tapi sangat efektif hasilnya. Tatas, titis, dan tetes. Tatas itu cermat, melihat sasaran. Kemudian titis, tepat sekali pada sasaran. Dan akhirnya tetes, menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Netes. Jadi begitu ya, sedulur MT dari Jawa Timur yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan juga ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun berada, dan siapapun yang tertarik dan ingin belajar tentang local wisdom atau kearifan lokal Jawa atau kejawen atau Javaisme atau filsafat Jawa ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari yakni Anonymous dari Jakarta. Saya pernah mengikuti suatu kelompok pelaku spiritual Jawa tapi justru tidak menganjurkan untuk ziarah atau nyekar leluhur. Menurut pendapat Ki Sabda bagaimana? Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, barusan sudah saya jelaskan. Hanya ini yang perlu saya garis bawahi bahwa bagi saya pribadi ya, ziarah atau nyekar leluhur itu adalah sesuatu tindakan yang sangat penting. Itu bentuk atau wujud bakti kita kepada orang-orang yang menurunkan kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu kunci sukses dalam menjalani hidup ini itu adalah bakti kita. Seberapa besar kadar bakti kita kepada kedua orang tua, kepada para leluhur, pada para orang-orang atau nenek moyang yang menurunkan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita berbakti pada kedua orang tua, jangan berhenti di kedua orang itu saja, tapi tingkatkan terus sampai ke leluhur-leluhur yang lebih sepuh lagi. Nah, cara berbakti itu banyak. Misalnya mendoakan dari rumah. Itu sudah merupakan bentuk bakti ya para pemirsa. Tapi kan kadarnya berbeda, nilainya berbeda dibandingkan dengan orang yang mau mendatangi makam para leluhur. Karena apa? Mendatangi makam leluhur itu kan kadang di tempat yang jauh, tempat yang sulit diakses. Sehingga kita perlu mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, dan tentu saja biaya. Termasuk membeli bunga dan segala macam. Membeli dupa atau borampe yang lain. Tapi ya itu, jerbasuki mawa beyo. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua pakai perjuangan, perlu pengorbanan. Dan itu merupakan dharma. Kita mendoakan dari rumah itu bagus. Tetapi ketika kita datang langsung ke makam para leluhur, apalagi kita peduli membersihkan makam, memberi sedekah pada juru kunci, kepada orang-orang yang sering bertugas membersihkan makam, itu sudah suatu bentuk dharma yang luar biasa para pemirsa. Ya. Itu dharma, tidak ada yang sia-sia. Dan saya pernah beberapa kali diberi weling atau pesan oleh para leluhur bahwa orang atau keutamaan orang yang seneng menyang kuburan, ya, wong sing seneng sobo kuburan atau orang yang suka mengunjungi kuburan untuk nyekar atau ziarah ini, dia akan mendapatkan energi yang sangat positif. Orang yang seperti itu sulit untuk dicelakai orang. Kalau ada orang yang ingin mencelakai, biasanya justru orang yang ingin mencelakai itulah, atau orang yang mencelakai itulah yang celaka sendiri. Dan kitanya itu akan justru mendapatkan keberuntungan. Sebel sial kita pindah ke orang yang mencelakai. Penyakit kita pindah ke orang yang mencelakai kita. Dan semua kabejan keberuntungan yang dimiliki oleh orang yang mencelakai kita itu pindah ke diri kita. Ini sudah merupakan hukum atau rumus hukum alam yang terjadi seperti itu ya. Saya tidak ragu sama sekali karena sudah berkali-kali membuktikan sendiri. Saya mengalami penindasan, saya mengalami penghinaan dan tidak butuh waktu yang lama. Setahun, 2 tahun, bahkan ada juga yang instan. Sebulan, seminggu. Saya sudah menyaksikan apa yang terjadi. Sing sopo gawe bakal nganggo. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Itu benar. Dalam dunia spiritual, dalam dunia
Metafisik pun terjadi seperti itu ya para pemirsa. Jadi sedulur-sedulur jangan pernah berkecil hati ketika dihina, ditindas, dianiaya oleh orang. Kalau kita terima, kalau panjenengan terima, maka sing momong ora bakal terima. Coba tolong garis bawahi apa yang saya sampaikan ini. Anda akan menyaksikan sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari sedulur yang bernama Hari, dari mana nih ya? Dari Lampung ya. Ya Mas Hari, Mas Bro Hari dari Lampung. Ini ada pertanyaan bahwa apa yang membuat orang Jawa mau kembali menjadi Jawa? Ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana tapi sulit sekali untuk dijawab. Tapi saya berusaha atau mencoba untuk memberikan jawaban. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan ini cukup memuaskan ya, dan menjadi representasi juga. Kalau saya pribadi menghadapi pertanyaan seperti ini, apa yang membuat orang Jawa mau kembali menjadi Jawa? Ya sekarang saya balik tanya, apa yang membuat orang Jawa tidak tertarik lagi dengan kejawaannya? Pasti pola pikir. Ya, pasti pola pikir, mindset yang memandang Jawa itu hina, Jawa itu jelek, Jawa itu enggak menarik, Jawa itu kafir, Jawa itu musyrik, Jawa itu primitif, dan lain-lain. Pasti di sekitar itu. Dan itu hanya pola pikir, bukan fakta, bukan kenyataan. Justru kenyataannya itu sebaliknya. Sebaliknya yang terjadi itu sebaliknya. Itu hanya stigma, itu hanya stereotip, itu hanya cap miring yang dicapkan, distempelkan atau diberikan pada orang Jawa. Bahkan itu ada upaya yang sistematis untuk melakukan ethnic cleansing. Paling tidak identitas kejawaannya itu dibersihkan. Sehingga orang Jawa membenci kejawaannya sendiri. Dan disitulah awal orang Jawa atau bangsa besar ini kehilangan jati dirinya ketika seseorang sudah membenci dirinya sendiri. Awal kehancuran diri pribadi, awal kehancuran suatu bangsa, ketika masing-masing orang membenci identitas dirinya sendiri, ketika bangsa ini sudah mencaci maki terhadap bangsanya sendiri. Hati-hati bagi para pemirsa yang suka menjelekan, mencaci bangsanya sendiri, hati-hati. Tetap harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan objektif, serta jujur. Jangan karena emosi, jangan main gebyah-uyah atau pukul rata. Karena apa? Mulutmu harimau yang akan menerkam diri sendiri. Hati-hati seperti itu. Ibarat pepatah mengatakan, meludah ke arah datangnya angin, maka ludah itu akan menerpa wajah sendiri. Menepuk air di tulang, maka airnya akan mengguyur muka sendiri. Itu sudah hukum alam. Dari pertanyaan yang saya balik itu tadi, saya bisa memberikan jawaban bahwa apa yang membuat orang Jawa mau kembali menjadi Jawa. Ya kalau orang Jawa sudah paham akan sejatinya hidup. Selama orang Jawa itu belum paham akan sejatinya hidup itu bagaimana, ya tidak akan kembali, karena akan menilai, menganggap bahwa kembali ke Jawa menjadi orang Jawa dalam hal ini memakai falsafah hidup orang Jawa. Selama masih gagal paham atau masih tersesat akibat penyesatan, tentu yang ada adalah kebencian terhadap Jawa, terhadap ajaran dan filsafat Jawa, terhadap spiritual Jawa, terhadap kejawen. Maka saya garis bawahi lagi, saya tegaskan, orang yang paham akan sejatinya hidup baru akan mencintai, akan bangga telah menjadi bagian dari orang Jawa. Sejatinya hidup itu apa? Ya di sini sejatinya hidup itu kebenaran faktual, baik yang sifatnya fisik maupun metafisik, yang fenomena maupun yang noumena.
keyakinan itu penuh distorsi, penuh risiko, jauh panggang dari api. Karena keyakinan itu memang prinsipnya ya wis cukup diyakini selesai, tidak perlu pembuktian. Hakul yakin saja sudah selesai. Tapi bagi orang Jawa ini lain, sedulur. Keyakinan boleh, tetapi harus berupaya untuk membuktikan, untuk ngelakoni kemudian membuktikan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Itu saja. Maka dengan mengolah batin, mempertajam batin, dengan membuka pola pikir kita seluas-luasnya, jangan menjadi orang yang fanatik, jangan menjadi orang yang etnosentris, yang menganggap sukunya sendiri itu yang terbaik di dunia. Jangan. Saya ini orang Jawa, tapi tidak pernah merasa, menganggap apalagi bahwa orang suku Jawa itu terbaik di dunia, itu enggak. Saya memang senang bangga menjadi orang Jawa karena ibaratnya saya hidup di rumah Jawa ini, di dalamnya sudah penuh dengan menu yang bergizi lagi, penuh dengan warna-warni kehidupan. Itulah yang membuat saya bangga. Tetapi saya tidak mau menganggap saya yang terbaik. Itu namanya sombong dan arogan. Tidak boleh seperti itu. Takabur nggak boleh. Ya. Apalagi dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Begitu para pemirsa. Mudah-mudahan dengan cara sering mengolah spiritual, entah itu dari spiritual suku bangsa manapun, pasti akan membuka jalan untuk memahami, menemukan sejatinya hidup ini bagaimana dan apa. Sehingga sering saya sampaikan bahwa ternyata Tuhan lebih maha besar, Tuhan lebih maha agung, Tuhan lebih maha welas asih dari yang saya pahami sebelumnya. Artinya setelah saya memahami sejati urip ini apa, ya kesimpulan saya, ternyata Tuhan lebih maha adil, lebih maha penyayang, lebih welas asih, lebih maha agung dari yang saya pahami sebelumnya. Jadi begitu para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua, dapat membuka wawasan maupun menjadi referensi atau komparasi perbandingan dengan spiritual-spiritual yang lain, dan tentunya bisa untuk saling melengkapi dan meluaskan hasanah ilmu pengetahuan spiritual. Ya, saya tidak pernah merasa menjadi guru, dan saya justru lebih suka, lebih senang menjadi murid di mana-mana saya ingin belajar. Dan kepada para pemirsa pun, saya anggap pemirsa adalah guru saya yang paling baik. Karena setiap pemirsa tentu saja memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, yang bahkan saya pun belum pernah mengalami. Maka dari itu, pengalaman yang berbeda yang panjenengan alami itu akan menjadi guru bagi saya, guru yang paling bijaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sedulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, tetap semangat, hari esok semakin sukses. Jumbuh kang ginayuh kasembatan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Jaya-jaya wijayanti. Rahayu, rahayu, rahayu.